Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 25 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa sama Nana juga pulang dari kafe itu sudah ketemuan sama Lula. Pas di mobil Dewa juga ngomong dalam batinnya, untung saya tidak ketemu sama bapak itu, kata batinnya Dewa. Tapi saya tidak bisa lama-lama menyimpan rahasia ini, lambat laun juga akan segera terbongkar. Saya harus mencari cara bagaimana caranya. Lalu di sisi lain terlihat bapak itu juga turun dari ojek, dia juga mau menghampiri mobil Dewa. Dia sangat kaget mobil Dewa sudah pergi. Dia juga ngomong sendiri, pokoknya saya akan mencari kamu terus. Nah, kata bapak ini, pokoknya saya akan mencari di mana rumahnya Pak Dewa, kata bapak ini. Lalu di sisi lain terlihat si alias Hildatel, dia teringat sama Dewa waktu zaman dulu masa lalunya. Dia dikasih sapu tangan ke sama Dewa. Dia juga sambil memandang sapu tangan karena teringat masa lalunya sama Dewa. Saya kalau tidak campur dengan dendam, saya tidak akan jadi begini, kata batinnya si alias si Hildatel. Lalu terbayang-bayanglah masa lalu dia sama Dewa yang sangat romantis. Dan dia juga dikasih sapu tangan itu yang dikasih nama Deal. Lalu dia sudah membayangin masa lalunya, dia juga ngomong kepada Junior, pokoknya kamu akan dikasihkan ke ayah kamu, kamu akan ketemu sama ayah kamu. Nah, kata si alias Hildatel kepada Junior, kamu itu tidak punya salah, saya kok kenapa jadi melakukan ini, kata si alias Hildatel sambil memandang wajahnya Junior. Lalu terlihat si alias Hildatel juga dia akan mengasihkan Junior kepada Dewa karena tidak sanggup melihat Junior menangis terus. Lalu Junior juga dia sudah tidur dan dia juga mau menelepon Dewa. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan ada yang mengetuk pintu sangat keras. Lalu si alias Hildatel juga dia tidak jadi menelepon Dewa. Lalu dia kukurutuk, siapa lagi ini? Tidak tahu di sini ada bayi lagi tidur, kata si alias Hildatel. Ternyata yang ngetok pintu adalah si Lurus Tunjung si Priska. Lalu pas si Priska ketok-ketok pintu, si alias Hildatel juga dia membuka pintu itu. Lalu si alias Hildatel sangat marah kepada si Priska. Kamu itu mau apa lagi Priska? Kamu tidak tahu di sini ada bayi lagi tidur, kata si alias Hildatel. Malah si Priska juga dia malah ngomong kepada si alias Hildatel, itu tidak penting. Yang penting saya minta bantuan kamu untuk mencari ayah bayi yang diadopsi oleh Dewa, kata si Priska kepada si alias Hildatel. Kenapa kamu malah minta bantuan sama saya? Kamu kan tahu saya ini ada bayi di rumah ini. Siapa yang mengurus Alvin? Kata si alias Hildatel. Kamu cari orang lain aja, sambil menunjuk ke mukanya si Priska. Lalu si alias Hildatel juga dia sudah menunjuk ke mukanya si Priska. Dia juga masuk ke dalam. Si Priska juga dia sambil ngetuk-ngetuk pintu lagi dia kepada si alias Hildatel. Dia juga dia ngomong sendiri, kenapa si Alia jadi begini, kata si Priska ngomong sendiri. Lalu dia juga pergi dari rumahnya si Kevin dan langsung naik mobil lagi. Pas di taksi dia juga ngomong lagi, sama siapa saya minta bantuan. Lalu dia juga teringat sama si Kevin. Lalu di sini si Priska juga dia menelepon si Kevin. Di sisi lain si Kevin dia lagi meeting. Dia juga sangat kaget dan dia juga langsung mengangkat telepon dari si Priska. Si Kevin juga sangat marah kepada si Priska. Kamu jangan telepon, saya ini lagi meeting, kata si Priska kata si Kevin sambil menutup teleponnya. Lalu si Priska juga di sini kukurutuk sendiri di dalam taksi, kenapa orang-orang ini jadi kayak gini, kata si Priska ngomong sendiri di dalam taksinya. Siapa lagi yang harus diminta bantuan sama saya, kata si Priska. Terlihat di sisi lain Nana yang sudah sampai ke rumah yang udah ketemuan sama Lula, dia juga sambil memegang buku hariannya, dia juga menulis di buku harian itu. Sudah menulis di buku hariannya, dia juga tidur dengan Junior. Tiba-tiba Dewa masuk ke kamar dan sambil memandang Nana yang sudah tidur.
Lalu dia juga ngomong dalam hatinya, maafin saya nak, saya masih belum siap untuk mengatakan semuanya ini. Saya telah membohongin kamu, kata Dewa sambil dia juga mengecup keningnya Dewa. Sudah mengecup keningnya sudah mengecup keningnya Nana, Dewa juga pergi lagi keluar. Pas di tengah rumah dia ngomong sendiri sambil mundar-mandir, bagaimana ini pasti lambat laun ini pasti akan terbongkar. Bagaimana caranya ini, kata Dewa. Lalu Dewa juga dia teringat ke rumah sakit, dia juga akan melihat CCTV yang di rumah sakit itu. Dia akan mencari tahu siapa yang punya bayi waktu dikasih ASI sama Nana. Lalu pas lagi ngomong gitu dia juga ada menerima telepon dari si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia ngomong kepada Dewa, kita ketemuan. Kalau kamu tidak mau ketemuan sama saya, kamu akan menyesal seumur hidup. Ini soalnya rahasia besar untuk kamu tahu, kata si Alia si Hiledatel kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan dia juga tidak menyadari bahwa di sisi lain Nana yang melihatin dan mendengarkan pembicaraan dia sama si Alia si Hiledatel. Lalu Dewa sudah menerima telepon dari si Alia si Hiledatel. Nana juga menghampiri Dewa dan Dewa juga yang lagi masih terpikiran sama omongan si Alia si Hiledatel. Dia kaget karena Nana sudah ada di belakangnya. Rahasia apa mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia ngomong kepada Nana, menceritakan semuanya kepada Nana, bahwa tadi si Alia si Hiledatel nelpon mau ketemuan di sebuah kafe karena ini rahasia besar. Kalau tidak ketemuan saya akan menyesal seumur hidup, kata Dewa bilang kepada Nana. Nana juga menyuruh Dewa suruh ketemu sama si Alia si Hiledatel. Jangan-jangan itu rahasia besar proyek stadion itu mas, pokoknya kamu harus temuin si Alia si Hiledatel. Lalu Nana juga ngomong lagi kepada Dewa, sudah dibalas enggak SMS dari si Alia, kata Nana kepada Dewa. Belum dibalas nak, kata Dewa kepada Nana. Kenapa kamu tidak membalas kepada si Alia? Kamu takut ya sama si Alia, kata Nana kepada Dewa. Siapa yang takut sama si Alia, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Dewa juga membalas WA dari si Alia si Hiledatel. Dia akan ketemuan di sebuah kafe. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia sangat senang bahwa Dewa mau ketemuan sama dia. Dia juga langsung ngomong lagi kepada Junior, kamu sebentar lagi akan ketemu sama ayah kamu dan ibu kamu Junior, kata si Alia si Hiledatel sambil memandang Junior. Dia juga sangat senang dan dia juga akan siap-siap untuk pergi ketemuan sama Dewa di sebuah kafe. Lalu dia juga ganti baju. Pas dia sudah mau berangkat, dia sambil ngomong mau membawa bayi itu Junior, tiba-tiba si Kelvin datang. Lalu si Alia si Hiledatel juga dia, kebenaran kamu datang Pak Kelvin, nitip Junior, kata si Alia si Hiledatel sambil dia juga pergi. Singkat cerita si Alia si Hiledatel juga sampailah ke kafe. Gak lama kemudian Dewa juga datang. Dewa sangat kaget dia ada di kafe itu karena kafe itu dia masa lalu dia sama si Alia si Hiledatel. Terjadilah cekcok antara si Alia si Hiledatel sama Dewa. Lalu Dewa juga marah kepada si Alia si Hiledatel, saya ini kesini ketemuan sama kamu itu saya mau damai dan saya akan mengasih tahu mengingatkan kepada kamu, sambil si Alia si Hiledatel mengambil sapu tangan yang dapat dari kenangan dari Dewa. Dewa juga sangat marah dan geram dan mengambil sapu tangan itu dari tangannya si Alia si Hiledatel. Lalu sepotongan itu juga sama Dewa dibakar. Lalu pas dibakar sepotongan itu, si Alia si Hiledatel juga sangat kaget dan terkejut. Kenapa kamu bakar kenangan masa lalu kita itu Dewa, kata si Alia si Hiledatel kepada Dewa. Dewa juga menjawab kepada si Alia si Hiledatel, ini semua ini sudah tidak penting Alia, kata Dewa kepada si Alia si Hiledatel sambil meninggalkan si Alia si Hiledatel dari kafe itu. Lalu pas Dewa sudah berangkat, si Alia si Hiledatel juga dia ngomong sendiri, kamu salah Dewa, saya akan mengasihkan anak kamu yang asli yaitu Junior ada di tangan saya. Karena kamu sudah kayak gini, saya sudah tidak mau mengasihkan bayi ini kepada kamu, kata si Alia si Hiledatel.
Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bari lolobati soledat. Mimin mohon maaf karena Mimin geus kabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.